Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, wabil khusus untuk takmir Masjid Asy-Syifa Al-Mukarram Ustadz Nugroho. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Ponorogo tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh, segenap keluarga besar Rumah Sakit RSUD Dr. Haryono, Bapak Harjono, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita duduk dan berkumpul dalam rangka mencari ridho Allah, duduk di majelis ilmu. Ulama mengajarkan bahwa majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu ini sebagai sebab Allah akan jawab semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kehadiran kami di Masjid Asy-Syifa pada pagi hari ini mempunyai satu misi, yaitu untuk mengumpulkan pewakaf-pewakaf Al-Quran skala nasional yang tujuannya untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Karena memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini kita di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita di Ponorogo ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan rumah belaka. Bahkan nyuwun ngapunten minta ridho nih Pak. Berapa banyak saudara-saudara saya di sini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Selepas akad nikah dengan dalih penghormatan terhadap Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, bahkan untuk diambil pun susah lagi. Dia pengge, ada yang seperti itu di sini? Oh, di sini nggak ada. Di sini. Nah, makanya mengambil keberkahan pagi hari ini, kami ingin mengajak
jamaah Masjid Asy-Syifa keluarga besar RSUD ini mau ikut berpartisipasi menjadi apa yang dipesan baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran. Sungguh Al-Quran yang kita baca nanti akan memberikan pertolongan di hari kiamat untuk para sahabat-sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran Allah jadikan menjadi 3. Jadi ada 3, bukannya cuma 1, Bu. Pertama, sahabat Al-Quran man hifzul Quran, mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur'annya sampai kematian menjemputnya. Syauki, ada mic lain yang nyala ya, ngapunten. Oh nggih. Nggih. Terima kasih Ustaz. Syauki, alhamdulillah kami di sini masih sedikit yang mampu menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti anak keturunan kami mampu untuk jadi penghafal Al-Quran. Amin. Apakah kami masih berhak menjadi sahabat Al-Quran? Tentu. Karena yang kedua sahabat Al-Quran yang diturunkan Allah ke dunia ini siapa? Man quri Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Syauki, kami di Ponorogo ini sih alhamdulillah masih membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Walaupun cuma malam Jumat saja, itu pun yasin lagi Syauki. Apakah kami masih termasuk golongan mereka sahabat Al-Quran? Kalau memang kita belum mampu menghafal Al-Quran, masih jarang kita menyentuh Al-Quran untuk dibaca, maka paling tidak pagi hari ini jadikan diri kita yang ketiga masing-masing dari sahabat Al-Quran. Siapa? Man uhiyal Quran, mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Makanya sebelum kita mulai, ini kok berubah Mas Eko, efeknya dimatiin saja. Minta tolong sound system efeknya dimatiin. Terlalu gemak jadinya soalnya, nggak jelas. Tes. Ah ya, baik, makasih. Nggih pun, matur suwun nggih. Makanya sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, saya ingin mengajak terlebih dahulu jamaah Masjid Asy-Syifa. Dengan rendah hati kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi kalau harus jujur, tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran, tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan safari dakwah kami selama kami hadir di Jawa Timur tercinta ini. Karena memang kedatangan kami alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat manapun. Kami bertekad bahwa program Al-Quran ini harus benar-benar dari umat, maka insya Allah manfaatnya akan langsung kembali terasa kepada umat. Bahkan ke masjid-masjid yang lain pun kami tidak meminta biaya apapun untuk bisa hadir, terkecuali yang terpenting siapkan saja jamaahnya. Dan makanya sedikit kami ingin meminta ridhonya untuk membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran pada pagi hari ini. Insya sama-sama sambil kotak infak lewat, ayo kita membaca sholawat asghil. Semoga lewat keberkahan sholawat asghil Allah akan jauhkan bencana dari Ponorogo tercinta kita. Allah jauhkan orang-orang zalim di antara kita. Amin ya rabbal. Sebentar, Ustaz Hawi, speakernya kesanain saja.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi lebih kompak. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan pagi hari ini secara tunai nilainya dilipat gandakan Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bu, pagi hari ini kami tawarkan ke hadapan Bapak Ibu dua buah investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan di dunia ini, Pak. Syauki, kamu kok dalam ibadah masih suka cari untung saja sih? Memangnya salah ya, Bu? Salah. Lalu ibadah yang paling baik itu, saya tanya dulu, boleh saya tanya, Bu? Boleh kalau tanya, Bu? Ibadah yang panjenenganipun lakukan lillahi ta'ala atau ada pamrih? Subhanallah. Pak, ya lemes belum pada ngopi ya Pak? Oke, podo Pak. Ibadah yang panjenenganipun sedaya melakukan lillahi ta'ala atau ada pamrih? Yakin lillahi ta'ala? Baik. Kalau memang ibadahnya lillahi ta'ala, kalau tanya lagi boleh? Berapa banyak dari panjenenganipun sedaya yang tadi mengucapkan ibadahnya lillahi ta'ala, tapi dalam sholat kita, sholat saja masih takut neraka, pengen masuk surga? Coba angkat tangan. Loh, cari lillahi ta'ala. Bu, kalau ibadah yang ibu lakukan masih takut neraka, pengen masuk surga, itu ada pamrih namanya, Pak. Pamrihnya di mana, Syauki? Masuk surga, takut neraka. Boleh. Itu tingkatan yang paling rendah. Loh, memang ibadah yang lillahi ta'ala yang seperti apa, Syauki?
Ibadah yang lillahi ta'ala itu yang diajarkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Loh, kenapa ndak langsung ke Nabi Syauki? Kan suri tauladan kita Nabi. Oh, ngapunten nggih Pak. Terlalu jauh kalau kita langsung melibatkan Nabi di kehidupan ini. Dan percayalah Bu, tidak akan ada manusia zaman sekarang ini yang mampu lillahi ta'ala seperti Nabi ibadah. Memang seperti apa Nabi lillahi ta'ala dalam ibadah? Beliau mengajarkan, beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti akan melihat kita. Nggih apa nggih? Kalau tanya, siapa di antara kita yang merasa Allah sedang memperhatikan kita, Pak? Yakin? Kalau memang benar Allah sedang memperhatikan kita, ngapunten nggih, Pak, tidak akan ada maksiat terjadi di Ponorogo ini, Pak. Ya apa nggih? Ini loh, kita nggak merasa Allah sedang memperhatikan kita. Makanya berapa banyak kita sekarang di Ponorogo ini, orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun, baca Qur'annya setengah jam, ngomongin tonggo sejam setengah, sedekahnya mau, online judinya lebih gede dari yang disedekahin. Makanya ngapunten Pak, ini kita terlalu pede, apa-apa langsung nisbat ke Nabi. Padahal terlampau jauh perpisahan kita sama Nabi, lebih dari 1.500, hampir 1.500 tahun. Nggih. Makanya kalau ambil ulama-ulama di tahun 300 Hijriah saja, seorang wali perempuan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, dan ini paling mudah Pak ibadah ini. Lillahi ta'ala, menurut Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, apakah dengan ibadah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak? Berapa banyak dari kita yang lebih mengharapkan ridho Allah daripada cuma sebatas swarga dan neraka saja? Nah makanya jelas ya Bu, lillahi ta'ala belum. Nah makanya karena ibadah kita masih takut neraka, pengen masuk surga, pagi hari ini kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran membawakan 2 buah investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan untuk kita umat Islam. Apa investasi dunianya Syauki? Investasi dunianya mengeluarkan harta di jalan Allah. Keuntungan yang kami akan dapat apa? Namanya investasi, harus ada keuntungan di dalamnya. Nggih apa nggih? Apa yang kami bisa peroleh Syauki? Saya berikan yang paling kecil saja. Ini yang paling kecil saja saya pastikan Pak. Apa? Allah pasti berkahkan harta panjenenganipun sedaya. Berapa banyak Syauki keuntungan yang kami dapat? Saya kasih yang paling kecil juga Pak. Berapa? 10. Kok begitu Syauki? Memang kalau berkah harta saja paling kecil, apakah ada yang lebih hebat dari berkah harta? Tentu. Karena banyak fadilah-fadilah sedekah, fadilah-fadilah mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tengah-tengah, Allah pasti kasih kita kesehatan kembali jasmani kita Pak. Duh, kok bisa gitu Syauki? Mentang-mentang kamu ngomong di rumah sakit, lagi pada sakit semua, terus kamu ngomong begini. Apa buktinya Allah kasih kami kesehatan lagi Syauki? Janjinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah. Keluarkanlah harta kita di jalan Allah untuk kesembuhan penyakit yang ada dalam diri kita Pak. Syauki,
saya ini sedekah juga tapi sakit jalan terus Syauqi. Saya bilang begini Pak, suka atau tidak suka, belakangan ini kita lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah Pak. Ini ngapunten nggih. Padahal angka matematika niku sifatnya mutlak. Rumus matematika pun banyak, minimal 4 rumus dasar matematika: penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. 1 tambah 1 2, 1 kurang 1 0. Itu matematika. Dan ini yang lebih kita percaya Pak. Padahal kalau bertemu dengan angka Allah itu sifatnya ajaib, rumusnya pun cuma 2, pengurangan dan pembagian. Tapi saya heran, kita nggak pernah percaya dengan angka Allah dalam kehidupan kita. Saya tanya sama yang laki-laki, Pak, ini saya tes iman panjenenganipun sedaya, ngapunten nggih. Ketika kemarin hari Jumat, orang laki-laki yang sekarang hadir di masjid ini kan pada sholat Jumat kemarin nggih. Sholat apa mboten? Sholat, sing sholat. Yang sholat, yang tidak kan tidur di kamar. Baik, masuklah kita ke Masjid Asy-Syifa. Biasanya di Jakarta sebelum khotib naik ke mimbar niku ada kotak infak lewat. Di sini sama ndak? Sama. Baik. Pertanyaan kula Pak, begitu kotak infak hadir di depan panjenengan sedaya, panjenengan sadar bahwa ke rumah sakit ini kita bawa duit di kantong celana tuh ada 100.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Kira-kira berapa yang panjenengan masukin ke kotak infak? Dah segitu saja sudah, dah nggak usah lama-lama sudah. Lah kan kita lucu Pak, sudah sedekahnya mung 10.000 terbesar, dongakne minta swargo. Ya swargo mana harganya 10.000, 10.000. Ini loh kita Pak. Makanya saya sering bilang di pengajian, kalau untuk urusan sholat, baca Quran, puasa, haji, silahkan Bapak lillahi ta'ala ibadahnya. Tapi ketika untuk urusan sedekah, jangan pernah lillahi ta'ala. Ya sama Pak, kalau kita ke dokter saja, ratusan ribu kita keluarkan untuk berobat, betul? Nek untuk ke Allah 2.000. Oh, yang penting ikhlas. Benar, saya setuju. Sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Gini, sedekah daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Loh, karena ngapunten nggih Pak, kita nggak pernah mengarahkan amal kita. Ayo mulai pagi hari ini biasakan kita amal. Amal kita arahkan amal kita. Ya Allah, saya niat sedekah 200.000 untuk kesehatan penyakit saya. Silahkan Bapak Ibu langsung buktikan betapa inna wa'dallahil haq. Janji Allah itu pasti. Oh begitu ya Syekh. Iya, Allah akan sehatkan semua penyakit kita. Kenapa? Karena baginda Nabi yang menjanjikan hal itu. Lalu yang paling dahsyat apa Sauki? Kalau kesembuhan penyakit di tingkat tengah, yang paling tinggi apa? Yang paling dahsyat, Allah akan kasih kita rahmah, diringankan nanti saat sakaratul maut. Tuh, memang bisa Sauki? Bisa. Tahu dari mana kamu Syauki? Kulo tahu dari Al-Quran Pak.
Bayangkan, saya berani berkata, saya minta maaf, saya minta ridho. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang begitu detail menceritakan proses manusia, mulai dari alam ruh, kondisi alam rahim, kondisi dunia, sampai nanti surga dan neraka, kecuali Al-Quran. Bu, yang namanya meninggal dunia niku kan berpisahnya ruh dengan jasad, nggih apa nggih? Tapi sebelum berpisahnya ruh dengan jasad, ternyata ada satu proses di dalamnya yang bernama nazakh. Nazakh niku kalau bahasa gampangnya sakaratul maut. Ketika saat sakaratul maut nanti, Pak, ternyata Al-Quran memberikan kita contekan. Ternyata roh kita sebelum terlepas dari jasad mau berdoa untuk yang terakhir kali kepada Gusti Allah. Tapi sayang, doa terakhir kita niku Allah ndak kasih jawaban, Pak. Memang apa doa ruh kita kepada Allah nanti, Syauki? Dalam Al-Quran ditegaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda kematian saya yang sudah mulai mendekat kepada saya ini, ya Allah, tunda sebentar. Saya tahu bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, tapi mohon ya Allah, tolong tunda sebentar. Payah kami merasakan sakaratul maut ini, ya Allah. Berat kami merasakan sakaratul maut ini. Tunda sebentar ya Allah. Kalau engkau mengabulkan doaku saat ini ya Allah, apa janji ruh kita, Bu, kepada Allah? Fa'asaddaqo, saya akan bersedekah yang banyak, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik yang pernah ada di Ponorogo ini ya Allah. Bu, Pak, kenapa dalam Al-Quran kita menjanjikan sesuatu yang sekarang ini lagi sehat kita anggap sepele, Pak? Fa'asaddaqo, saya akan keluarkan harta saya di jalan Allah. Kan paling sepele ini, Pak. Kenapa dalam Al-Quran tidak disebut sholat? Padahal awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah adalah sholat. Tapi kenapa Al-Quran tidak menjelaskan saya akan sholat sepanjang waktu ya Rob? Enggak. Atau haji yang sampai panjenengannya pun berani sampai jual tanah, antri sekian tahun untuk bisa berangkat, nggih apa nggih? Karena pahala haji yang mabrur itu laisa jazaun illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasan dari Allah kecuali langsung dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, nggak pakai dihitung-hitung lagi sama Allah. Tapi kenapa dalam Al-Quran tidak dijelaskan saya akan pergi ke tanah suci setiap tahun ya Allah? Tidak. Justru perbuatan yang kita anggap sepele, sedekah apa sih? Ada duit syukur, nggak ada ya sudah. Kenapa justru saat sakaratul maut janji kita kepada Allah, fa'asaddaqo, saya akan bersedekah ya Allah? Karena sedekah mampu meringankan sakaratul maut. Pak, Bu, kula nyuwun ngapunten, nyuwun ridho nih. Nek sedaya panjenenganipun nih, sedaya nih calon-calon jenazah nih. Duh, malah guyu. Ibu bakal mati ndak? Semuanya. Pak bakal mati ndak? Ya.
Sebentar, di belakang protes sama kulo. Syauki kok ngomong di rumah sakit kasar sekali. Mati. Mati itu untuk hewan, Syauki. Kita ini kan manusia. Jangan sebut mati, Syauki. Kasar sekali. Lalu kalau bukan mati disebutnya apa kalau manusia? Meninggal. Berarti ibu jarang hadir di majelis taklim G. Ayo kita baca semua. Innas sholati wa ma mati apa meninggal? Enggak boleh bacaan sholat wa ma meninggal, enggak boleh. Lu ngapunten, semua kita cuma sebatas perantau Pak di bumi Allah ini Pak. Namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau tapi tidak pernah mikirin soal pulang. Dan yang paling dahsyat dari kematian, malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak pernah nunggu amal kita banyak. Malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak menanti taubat kita Pak. Dan yang paling dahsyat, malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak pernah berdasarkan abjad Pak. Beneran ini. Kalau malaikat Israel cabut nyawa pakai abjad, bolehlah kita hidup senyaman-nyamannya kita Pak. Kenapa? Jelas maut kita Pak. Tahun ini yang mati A semua 1 tahun. Tahun besok B, tahun depannya C, lalu D, lalu E. Saya S. Lama. Bapak saya Z Bu. Berangkat duluan nyatanya. Suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, malaikat Israel tetap akan menjemput kita. Iya pun nggih? Pertanyaan terbesar, apa yang sudah kita persiapkan diri kita ketika nanti malaikat Israel menjemput kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tapi saya minta ridho, saya minta maaf. Untuk yang ketiga ini, Allah kasih kita ringan sakaratul maut. Saya nggak berani janjikan gitu Pak. Loh, kamu nggak konsisten berarti Syauki. Kalau yang pertama kamu berani janjikan, lalu kenapa yang ketiga kamu tidak berani janjikan? Kan ada dalam Al-Quran. Begini Bu, saya tidak tahu nanti kalau saya meninggal dunia husnul khotimah, atau ketika nanti saya mati kondisi saya justru su'ul khotimah. Naudzubillah. Cuma satu yang dipesan sama orang tua kulo, Rahmatul Abrar Zainuddin, jangan kau menjanjikan sesuatu yang kau sendiri tidak tahu ke depannya. Jangan pernah kau janjikan sesuatu yang kau tidak tahu sendiri ke depannya seperti apa. Nah makanya soal diringankan sakaratul maut, saya nggak berani janjikan, tapi saya berani yakinkan. Kenapa? Karena janji Allah adalah tepat buat kita. Makanya yang saya berani janjikan cuma satu, berkah harta. Kenapa? Karena yang ada di hadapan Bapak Ibu ini, makhluk yang ada di hadapan Bapak Ibu ini makhluk yang hidup cuma dari 2 keberkahan. Berkah doa dari orang tua dan guru kulo, yang kedua dari keberkahan sedekah yang kulo keluarkan. Mungkin di antara Bapak Ibu seorang pekerja yang ulet dan tangguh, saya nggak kerja apa-apa Pak. Tapi Bapak Ibu yang kerjanya sangat gigih dan giat, beda dengan saya. Bapak Ibu yang kerja mempunyai gaji nggak bisa kemana-mana.
Saya nggak kerja, siapa yang mau gaji? Tapi setiap bulan berkah sedekah saya bisa keliling Indonesia, Pak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu bekerja dengan status PNS. Saya pun nggak kerja punya status PNS, Pak. Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan kerja yang gaji atasan panjenenganipun, nggih apa nggih? Kula kerja yang gaji yang bikin atasan panjenenganipun. Kenapa? Berkah dari sedekah, Pak. Berkah dari sedekah. Oh, begitu ya, Syuk. Iya. Jangan pernah takut dengan janji Allah, karena Allah Maha menepati segala janji-janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi akhiratnya apa, Syauki? Berwakaf Al-Quran. Yang kami akan dapat keuntungannya apa, Syauki? Keuntungannya, apapun yang Al-Quran Bapak Ibu wakafkan ini nanti dilakukan oleh para penerima-penerima wakafnya, saya pastikan pahala-pahala yang mereka lakukan Bapak Ibu kebagian juga pahalanya. Mereka baca Al-Quran, kita jarang baca Al-Quran, tapi percayalah Bu, ketika mereka membaca Al-Quran, Bapak Ibu walaupun jarang baca akan kedapatan pahala membaca Al-Qurannya. Kok bisa begitu, Syauki? Karena baginda Nabi mengajarkan dalam hadis, orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Bahkan saya minta maaf, tidak ada pahala, ini bicara keuntungan lagi, Pak. Tidak ada pahala yang lebih dahsyat daripada membaca Al-Quran. Sholat dahsyat, Syauki. Satu kali sholat kita berjamaah pahalanya dikali 27 oleh Allah. Nggih apa nggih? Tapi yang dihitung itu satu kali sholat, Pak, 27. Bukan setiap rokaat. Bapak Ibu bersedekah di jalan Allah 1 juta rupiah. Yang dihitung sama Allah angka 1 jutanya itu bukan setiap rupiahnya. Tapi ketika baca Quran panjenenganipun, setiap huruf yang terbaca Allah akan kasih kebaikan 10 kali lipat. Coba, kula ndak muluk-muluk kok, Bu. Ketika Al-Quran yang kula wakafkan cuma dibaca bismillah mawon, saya sudah bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti Quran, umpama niki, umpama ganti Quran, saya sudah bersyukur. Kenapa? Berapa huruf dalam bismillah, Bu? 19 huruf. 19 kali 10 190. Paling tidak ada 113 surah dalam Quran yang menggunakan bismillah. Itu kalau cuma baca bismillah. Ini kita bicara untuk keuntungan yang dahsyat, Pak. Ya, tadi hadisnya kan saya sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kita umat Islam yang terus belajar membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan huruf yang tertulis dalam Al-Quran lebih dari 1 juta huruf. Itu baru kalau Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan pagi ini dibaca. Tapi coba bayangkan, ketika dari sekian banyak Al-Quran yang Bapak Ibu mau bantu wakaf saudara kita di pedalaman Indonesia, salah satunya nempel di pondok pesantren penghafal Al-Quran, percayalah Bu, walaupun panjenengan ini pun tidak menghafal Al-Quran, tapi di hadapan Allah nanti kita akan mendapat gelar sebagai keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qurannya.
Makanya ngapunten nggih Bu, kalau ibu di rumah sudah memiliki anak yang bisa menghafal Al-Quran, maka sungguh ketahuilah Bu, mereka para penghafal Al-Quran sudah tidak lagi menjadi keluarga manusia, tapi mereka sudah menjadi keluarga Allah. Dan ketika mereka sudah jadi keluarga Allah, diberikan mereka keleluasaan untuk memberikan pertolongan kepada keluarganya sebanyak 6 generasi Pak. Dia akan mampu menolong dan mengangkat 6 generasi keluarga dari siksa api neraka. Siapa Syauki? 3 ke atas dari dirinya, 3 ke bawah dari dirinya. 3 ke atas itu bapak ibunya, kakek neneknya, uyutnya. 3 ke bawah itu anaknya, cucunya, cicitnya. Maka bersyukurlah kalau bapak ibu sedoyo di rumah sudah ada yang sudah menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Oh begitu ya Syauki. Iya. Ya sudah Syauki. Cuma maaf Syauki, saya pengen ikut tapi ada sedikit masalah. Apa? Saya nggak punya duit Syauki. Oh kirain apa masalahnya? Cuma nggak punya duit saja kan? Ya. Jangan pernah kita jadikan duit sebagai sumber kita nggak mau melakukan kebaikan Pak. Ya kalau nggak punya duit bagaimana kita ikut berwakaf? Ya Pongge. Ada 2 alasannya. Salah. Duit bukan sumber kita untuk menjadi alasan berbuat baik. Karena ada 2. Pertama, yang nggak punya duit kita, tapi Allah Tuhan kita maha pemberi rezeki. Tidak semua orang mempunyai gaji, setuju? Tapi setiap makhluk Allah sudah ditetapkan rezekinya masing-masing Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, pagi hari ini kami dari yayasan tidak minta secara tunai. Tapi kalaupun ada yang bisa tunai pagi ini, kami berucap kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai pun, kami cuma mengajak jamaah Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo ini, buktikan sendiri dahsyatnya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi yang mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri. Oh begitu ya Syauki ya. Jadi cuma niat saja, niat saja. Lalu kami tunaikan kapan Syauki? Kapan saja ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki. Ya sudah Syauki, kalau memang kayak begitu kami nggak jadi ikutan malah. Loh, kok malah nggak jadi ikutan diajak niat Pak? Begini Syauki, kami mau ikut tunai belum punya duit. Kami mau ikut niat, kami takut. Kan tadi kamu sendiri ngomong soal kematian itu mutlak milik Allah. Saya takut kalau saya ikut niat belum saya tunaikan, saya meninggal. Nanti saya kan jadi punya hutang di hadapan Allah. Ya Pongge. Baik. Bagi Bapak Ibu yang punya pemikiran seperti ini terakhir saya ngomong. Bagi Bapak Ibu panjenengan yang mempunyai pemikiran seperti ini, pada pagi hari ini saya berani berkata di hadapan Bapak Ibu, demi Allah, kami tidak akan menjadikan niat wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan ini sebagai beban hutang baik dunia lebih-lebih akhirat. Loh kok bisa begitu? Kan bayarannya nanti, berarti kan berhutang Syauki. Tidak. Sebabnya kami tidak mengajak Bapak Ibu pagi ini untuk berniat nazar. Kalau kami mengajaknya niat nazar, maka jatuhnya hutang. Terucap dari ucapan panjenenganipun. Saya tunaikannya 7 hari ya Syauki. Oh iya Bu, ternyata sampai hari ke-8 Bapak belum tunaikan, maka maaf, jangan salahkan kami dari yayasan akan menelpon dan menagih Bapak Ibu seperti debit kolektor.
Kenapa? Karena nazar adalah hutang. Pun kalau belum 7 hari ternyata benar ketetapannya Allah yang terjadi kepada diri kita, meninggal dunia, maka beban nazar ini wajib turun kepada anak keturunan, karena hutang wajib ditunaikan. Lalu kalau begitu yang kalian bawa apa, Syauqi? Pagi ini dari keberkahan Masjid Asy-Syifa ini, kami cuma mengajak Bapak Ibu untuk berniat azam saja. Kapanpun Allah kasih kita keluasan rezeki, silahkan tunaikan. Dan kami dari yayasan tidak akan menagih. Kalaupun dari yayasan ada yang menelpon, tugasnya cuma sebatas mengingatkan, bukan menagih. Oh begitu ya, Syauqi? Iya. Lalu kalau kami meninggal dunia bagaimana, Syauqi? Ini yang jadi masalah buat kami sesungguhnya. Kalau ibu bapak meninggal dunia lebih dahulu, bagus. Loh kok malah bagus? Karena bapak ibu akan menyaksikan secara langsung betapa dahsyatnya niat yang bapak ibu lakukan pagi hari ini. Kan dalam Islam, jangankan berbuat baik, niat saja dapat pahala. Nggih apa nggih? Salah. Tidak semua niat itu bisa menghasilkan pahala, Pak. Contoh, saya niat nanti sholat zuhur di Masjid Asy-Syifa. Bagus nggak niat saya? Tapi sampai qomat zuhur, saya belum keluar dari penginapan saya di Madiun. Maka saya belum mendapatkan pahala niat saya, walaupun niat saya baik. Kok begitu, Syauqi? Sebab dalam kitab fikih, tepatnya kalau bapak mau ibu tahu mau cari di kitab Iqna, ya, di bab niat itu dijelaskan gamblang bahwa niat yang menghasilkan pahala itu wajib diiringi dengan ikhtiar. Saya niat sholat zuhur di Masjid Asy-Syifa RSUD. Jam 10 saya sudah siap-siap berangkat menuju Masjid Asy-Syifa. Tapi di tengah jalan ban kendaraan saya kempes, menyebabkan saya nggak bisa hadir di masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Ini baru di hadapan Allah saya sudah dapat pahala zuhur berjamaah Masjid Asy-Syifa sebanyak jamaah yang sedang sholat zuhur itu, Pak. Tuh, jadi nggak mentang-mentang. Ini kan kita nih banyak salah persepsi. Wah, yang penting niat saja, Allah sudah kasih pahala. Enggak seperti itu. Maka percayalah kalau seperti itu, nggak akan ada yang berbuat baik, Pak. Niat saja, besok niat lagi, ngelakuinya enggak. Ada yang kayak begitu di sini? Di sini nggak ada. Di Jakarta banyak. Ini kan saya lagi di luar Jakarta, makanya saya berani jelek-jelekin orang Jakarta. Jakarta begitu, ayo kita niat sama-sama, lakuinnya tidak. Tapi di Jakarta, kalau di sini insya Allah sama. Loh kan kita beramal itu kita masih curang, Pak. Kita sering curang dalam beramal, terasa enggak? Macam kayak di tempat kita, Pak, di sekitar rumah kita, kalau ada gotong royong untuk bangun keranda jenazah, nggak datang nyumbang, Pak. Masih disempet-sempetin datang untuk bisa ke kampung kita punya keranda jenazah, betul betul. Nggak bisa datang, disumbang. Saya nitip saja nih kopi sekian renceng. Tapi begitu keranda selesai, ditanya siapa yang jadi test driver pertama. Nggak ada yang mau, Pak. Nah makanya Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya, kami cuma mengajak, kami tidak akan menjadi. Kalau kita meninggal dunia, Bapak Ibu akan menyaksikan dahsyatnya pahala dari niat yang Bapak Ibu lakukan. Loh kalau begitu, insya Allah kami mau, Syauqi. Insya. Caranya bagaimana, Syauqi? Caranya mudah. Sekali lagi, pagi hari ini kami nggak minta tunai.
Pagi hari ini kami cuma minta kepada panjenengan sedoyo 3 perkara saja. Izinkan kami mencatat nama, nomor telepon, dan niat. Ini niatnya wajib disebut nggih Pak? Malu Syauki, sebutkan dalam hati. Jangan gara-gara kelihatan tawadu akhirnya niatnya dinantikan. Nah ini juga salah Pak. Ini banyak dari kita beramal, orang Islam, ngapunten nggih. Orang Islam ini senang beramal tapi nggak didasari ilmu Pak. Amal yang tidak menggunakan ilmu maka akan sia-sia Pak. Apa buktinya Syauki? Ini ngapunten. Kita sekarang ini saja Pak lebih senang ngejar yang sunnah daripada menjalankan yang wajib. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Yang wajibnya kita nggak lakukan. Nggak percaya? Saya tanya. Qobliyah ba'diyah hukumnya apa? Sunnah. Mengqadha salat hukumnya apa? Wajib. Yang kita lakukan yang mana? Tapi yang banyak dilakukan oleh orang-orang, saya tanya, berapa banyak Bapak Ibu sedoyo yang sudah mengqadha salat-salatnya yang tertinggal? Bagaimana kita bisa dapat pahala sunnah kalau kita tidak menyempurnakan yang wajib terlebih dahulu? Nggih apa nggih? Ini loh Pak, akibat apa? Akibat amal tapi tidak didasari dengan ilmu. Ini bahaya. Atau berilmu tapi nggak diamalkan, ya sama saja bohong ini. Makanya jangan takut riya. Ya tapi malu Syauki. Kalau gitu sebutin dalam hati. Karena niat Bapak Ibu inilah yang akan mengikat nilainya sampai nanti di yaumul hisabnya Allah. Syauki, saya niat wakaf Al-Quran ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Ketika beliau masih ada, rasanya saya belum bisa nyenengin. Alhamdulillah sekarang ada keluasan rezeki walaupun sedikit. Semoga lewat keberkahan Al-Quran Allah senengin orang tua kulo di alam ruhnya nanti. Sebutin siapa yang meninggal. Saya niat Syauki wakaf Al-Quran ini untuk kesembuhan penyakit saudara saya. Saya sudah berobat, saudara saya masih belum sembuh-sembuh. Mudah-mudahan lewat keberkahan Al-Quran. Wa nunazzilul Qur'ana wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat. Ya obat penyakit zahir, lebih-lebih obat penyakit batin. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran Syauki, Allah sehatkan badan saya lagi. Sebutin siapa yang sakit. Atau bahkan Syauki, saya niat Quran ini untuk hajat dunia Syauki. Mudah-mudahan lewat keberkahan Al-Quran tanah saya yang bagian sebelah sana bisa laku Syauki. Umpama ini umpama apapun hajat dunianya silahkan sebutkan. Mau hajat dunia anak soleh dan soleha, rumah tangga yang sakinah, apapun hajatnya, usaha, pekerjaan dan lain sebagainya, silahkan sebutkan. Sudah selesai Syauki, nanti kami dari tim akan memberikan 2. Pertama, selebaran kertas berisikan nomor rekening. Yang kedua, hadiah untuk para pewakaf berupa sorban. Tapi saya harus tegaskan, karena banyak yang protes sama kami ketika kami melakukan. Syauki, di masjid haram jual beli. Baik, Bapak Ibu, saya berani berkata, demi Allah, tidak ada satupun kami dari yayasan yang berniat untuk jualan surban di masjid ini. Ini cuma sebatas hadiah dari yayasan untuk para pewakaf. Jadi saya juga minta maaf sebelumnya. Walaupun sorban ini tipis dan mungkin Bapak Ibu malu untuk mengenakannya, tapi percayalah Pak, sorban inilah yang akan bersaksi di hadapan Allah. Bapak Ibu mau ikut berwakaf Al-Quran di keberkahan rumah sakit Asy-Syifa ini. Dan ini salah satu sunnahnya para ulama. Jadi sunnah itu kebiasaan. Jadi ada sunnah Nabi, ada sunnah ulama. Ulama itu Pak, coba kita lihat.
Bukan berarti mereka mau sombong, Pak. Coba lihat ulama-ulama kita sudah pakai sarung, di dalamnya masih ada celana panjang macam kulon ini. Di dalamnya lagi masih ada celana pendek. Nggak mungkin kalau buka kan, Bu. Sudah ada guru kita pakai baju koko panjang masih ditutup pakai jas lagi. Ada kan? Sorbannya luar biasa, kadang-kadang peci ditambah imamah lagi, betul kan? Cincinnya kadang-kadang nggak cuma satu, kanan kiri dipakai. Maaf Pak, maaf Bu, itu bukan karena beliau mau ria tampil, tapi karena beliau berharap barang yang menempel pada diri beliau ketika sedang berdakwah bersaksi di hadapan Allah bahwa beliau sudah melakukan tugasnya dalam kehidupan ini. Tuh. Makanya orang tua saya mengajarkan, Sauki, ya, kalau kau ingin berbuat baik, pakai apapun yang kau punya. Ayah saya ngajarin, kalau kau ingin berbuat baik, pakai apapun yang kau punya. Tapi kalau kau ingin berbuat dosa, jangan kenakan apapun menempel dalam tubuhmu. Kenapa? Karena itu nanti apapun yang menempel kepada kita akan bersaksi apakah kita melakukan perbuatan baik atau kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, makanya sekali lagi, ayo kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut berniat wakaf saja lebih dulu. Kalau niat kapan ditunaikannya, Sauki? Kapan saja, Bu. Ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki. Boleh besok, boleh lusa, boleh pekan depan, atau kapanpun ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki. Sauki, kalau begitu mengambil keberkahan dari wakaf. Kan bedanya sedekah sama wakaf kan diakad. Betul? Sedekah nggak berakad, wakaf berakad. Makanya maaf kalau ada yang saya sering ditanya, Sauki, memangnya bedanya sedekah sama wakaf apa? Sedekah itu Pak, pahalanya cuma temporer Pak. Saya bersedekah karpet untuk Masjid Asy-Syifa, pahalanya sama. Apapun yang dilakukan masyarakat di dalam masjid, saya kebagian pahalanya. Mereka sholat berjamaah, mereka baca Quran, mereka berzikir, saya kebagian pahalanya. Tapi pahala sedekah yang saya titipkan di Asy-Syifa hanya jalan ketika barang yang saya sedekahkan masih terpakai dan masih ada. Tapi kalau sudah tidak terpakai karena rusak dan lain sebagainya, harus dibuang, maka pahala saya berhenti sampai di situ. Lalu kalau wakaf, Syauki, nah ini dasarnya wakaf. Apalagi wakaf yang diikat dengan akad. Apalagi kita bicara Al-Quran. Betapapun Al-Quran yang Bapak Ibu sedoyo wakafkan pagi ini hilang tertelan waktu, ya namanya mushaf, bisa halaman sobek, bisa lapuk dimakan usia. Nggih apa nggih? Tapi ngapunten Bu, selama hafalannya para penerima wakaf Bapak Ibu masih berjalan, walaupun kata guru saya bahkan Al-Mukarram Ki Haji Fakhruddin Al-Bantani, walaupun hafalannya ini nggak disengaja, dari sekian banyak kalimat yang tertulis, yang dihafal cuma bismillah saja, maka kalimat bismillah inilah Pak yang akan menemani panjenenganipun sampai di yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita mengambil keberkahan pagi hari ini di majelis ilmu sebagai sahabat-sahabat Al-Quran yang mau menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya nanti disampaikan oleh guru saya Ustadz Hawi. Saya izin untuk istirahat sebentar, tapi tolong ngapunten jangan bubar dulu. Kenapa? Karena ada dua. Pertama, program ini program wakaf, maka nanti di akhir acara kita akan berwakaf secara berakad secara jamak. Yang kedua, tolong jangan biasakan besok-besok kalau ada pengajian bubar sebelum ditutup sama doa. Memang kenapa Syauki? Karena keberkahan satu acara niku adanya bukan saat penceramahnya lagi bicara, tapi keberkahan satu majelis itu adanya saat yang berdoa bersama, Bapak Ibu mengaminkan.
Itulah nanti bangkitnya kita di majelis ilmu. Allah akan gugurkan semua dosa-dosa kita. Nah makanya orang tua saya juga pernah ngasih tahu, orang yang pulang sebelum ditutup sama doa, laksana pakai baju bagus, pakai dasi, pakai jas, lupa pakai celana Pak. Ke atasnya ganteng, nengok ke bawahnya angker nanti Pak. Ayo Bapak Ibu, sekali lagi dengan kerendahan hati kami mengajak jamaah Masjid Asy-Syifa untuk mau ikut berniat wakaf Al-Quran. Silahkan. Iya. Bapak sekalian, setelah kita simak tausiah dari beliau Karogi Muhammad Sauki MZ, alhamdulillah tambah semakin semangat niat wakaf. Semangat niat wakaf Bu, semangat. Iya. Sinten kita yang semangat pengen niat wakaf mushaf Al-Quran. Monggo. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga yang berniat dan nanti yang belum punya menabung, yang sudah punya monggo ditunaikan sak kersa panjenengan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat per hurufnya. Amin. Ya, Allahumma amin. Yang 1 2 nanti monggo dinulis sendiri di komitmen, Mas diedarkan komitmennya. Ya. Kami berharap di Masjid Asy-Syifa ini bisa terkumpul 200 paket mushaf Al-Quran. Allahumma amin. Yang mana kalau sudah kita putarkan, insya Allah kita akan antarkan ke pedalaman di bulan Oktober di Kalimantan Tengah, insya Allah. Kenapa Oktober? Karena wakaf panjenengan, donasi panjenengan kita cetakkan Quran dulu atas nama panjenengan. Baru kemudian kita packing, kita antarkan ke Kalimantan bersama dengan dai-dai di pedalaman di sana. Semangat bantu saudara kita di Kalimantan Tengah. Nah, ini mungkin belum sampai 200 orang. Jadi kalau satu-satu kayaknya kurang. Barangkali 200 paket mushaf Al-Quran ini kok ada yang menanggung saya tak separuhnya Mas, 100 paket mushaf Al-Quran senilai 15 juta. Wonten mungkin kangge sinten 100 paket mushaf Al-Quran senilai 15 juta? Panjenengan, orang tua, mertua. Dulu sahabat Sa'ad itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika ibu saya wafat, saya tidak menungguinya. Apakah saya kalau bersedekah atas namanya pahalanya nyampe? Dijawab Nabi, pahalanya nyampe. Jadi ini kesempatan kami panjenengan birrul walidain. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal kalau panjenengan wakafi mengalirkan pahalanya untuk beliau dari setiap huruf-huruf yang dibaca. Wonten yang pengen menanggung separuh dari 200 paket. Kami akan menghadiahkan secara khusus bagi yang berkenan wakaf separuhnya dari surban yang beliau kenakan tadi. Untuk kenang-kenangan, cindera mata ini bukan jual beli loh Wonten 100 paket kok gede Mas. 100 paket terlalu besar, pinten? 50 barangkali seperempatnya dari target 200 paket di masjid ini.